3, 2, 1, action. Halo guys, balik lagi di channel ini. Kemarin kita sudah ngobrolin tentang gimana sih untuk tahu ciri-ciri koi kita lagi bermasalah atau enggak. Nah sekarang aku pengen sharing sedikit pengalamanku gimana caranya melakukan karantina atau menangani koi-koi yang sedang bermasalah seperti tadi. Nah di video sebelumnya kita ngebahas tentang salah satu masalahnya itu yang dari pengalaman aku kita curiganya ke arah Aeromonas ya, bakteri yang nyebabin koinya itu busuk di area sirip, ekor, kayak gitu. Nah kalau kasusnya seperti yang aku alamin sekarang di koiku yang sekarang, itu resiko dia mati itu tinggi banget, dan resiko dia menulari teman-temannya yang lain sehingga teman-temannya lain juga gitu sampai mati juga tinggi kayak gitu. Nah seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, penting banget kita spot atau mengetahui itu sedini mungkin koinnya ada masalah atau enggak kayak gitu. Nah jika kalian masih penasaran, let's check it out. Oke, sekarang kita ngomongin gimana caranya kita melakukan karantina atau melakukan treatment terhadap koi kita jika koi kita mengalami masalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kayak gitu. Yang pertama, setelah kalian tahu bahwa koi itu curiga nih ada masalah dengan koinya, kayak yang di sebelah sini ya, ini hari kelima karantina. Nah selama karantina itu sudah ada pas pertama kali koinya datang sudah ada satu ekor yang langsung mati, terus kemudian disusul dengan eh, tiga ekor. Jadi total ada sudah empat ekor ya, dua besar, terus kemudian satu sedang dan satunya kecil gitu. Nah empat ekor ini berasal dari kolam yang berbeda kayak gitu. Jadi mereka dari dua tempat berbeda yang aku baru tambahkan ke kolam kayak gitu. Nah apa-apa aja yang harus kalian siapin. Yang pertama, kalian perlu tempat untuk mengkarantina. Artinya kalian harus misahin si koi yang sakit dari kawanannya supaya dia nggak nularin ya. Walaupun sebenarnya dia sudah ada di kolam itu bareng-bareng, resiko itu tetap ada. Tapi dengan cara kalian memisahkan mereka, itu akan lebih fokus untuk menterapi yang sakit-sakit aja. Jadi pertama kalian harus siapkan tempat untuk melakukan karantina. Kalau semisal nggak punya bak kayak begini atau vat yang bulat kayak kemarin di video sebelumnya, kalian bisa cek video sebelumnya di link di pojok sini ya. Kalian bisa pakai juga misalnya akuarium seperti yang di video sebelumnya, atau kalian bisa pakai ini nih, ember kayak begini. Nah terus selain itu, selain tempat karantina, kalian perlu apa lagi? Kalian bisa juga menggunakan pompa dengan filter seperti ini. Ini kita bikin sendiri ya kayak gitu. Ini kita bikin sendiri dari apa sih ini, bekas gitu ya. Terus kita kasih sekat dalamnya seperti begini, kita kasih sekat, terus kita kasih filter, media filter, dan kita kasih UV kayak gitu. Bisa seperti itu. Kalau misalnya terlalu ribet atau nggak memungkinkan kalian karena butuh waktu untuk menyiapkan, butuh biaya juga kayak gitu, kalian cukup dengan menggunakan bak yang seperti tadi itu, pakai yang itu gitu. Nah kalau nggak ada pompa untuk mengatur sirkulasi, kalian bisa tambahkan ini ya, ini pilihan untuk karantinanya dari yang ala kadarnya sampai yang komplit, tapi minimal harus ada tempat karantina itu satu. Terus kemudian ada aerator. Aerator itu adalah mesin untuk menghasilkan gelembung udara gitu. Dari yang aku baca-baca, kualitas air harus dijaga, terus oksigenasinya juga harus dijaga, ikan harus dipisahkan dan diberikan treatment selama di karantina kayak gitu. Terus kemudian kalau lebih ada lagi, kalau bisa selain ada aerator atau mesin penghasil gelembung udara ini, ada filternya juga, ada pompanya, dan disarankan ada juga water heater ya, kayak penghangat air gitu kayak gitu. Nah lalu dibutuhkan
treatment dengan menggunakan obat-obatan. Apa aja obat-obatannya? Let's check it out. Nah, kurang lebih ini obat-obatan yang dipakai selama melakukan karantina. Yang penting, yang paling penting itu harus ada ini garam ikan, gitu ya. Garam ikan ini pemakaiannya kurang lebih pada saat kalian menyiapkan kolam karantina, gitu, setelah diisi airnya sesuai dengan jumlah koi yang akan dikarantina, gitu ya, disesuaikan lah supaya cukup untuk dia bergerak si koi. Lalu kalian tambahkan garam ikan ini. Dari forum-forum yang aku baca itu pemakaiannya kalian ukur dulu volume airnya, kayak gitu ya. Kalian ukur dulu volume airnya, di mana 1 ton atau 1000 liter itu, koreksi aku kalau aku salah, aku agak lupa-lupaan, dia membutuhkan 1 kg. Ini ukuran yang 1 kg 0,1% garam ikan, kayak gitu. Nah, kalau kurang dari itu, misalnya ternyata kolamnya itu cuma isi airnya nggak sampai 1000 liter, katakanlah seperti itu, kalian cuma membutuhkan setengahnya, kayak gitu. Kalau ternyata cuma 250 liter, kalian membutuhkan seperempatnya, kayak gitu. Nah, setelah terisi garam ikan ini fungsinya untuk menjaga kualitas air supaya nggak ada jamur, kayak gitu. Terus kemudian kalian membutuhkan ini nih untuk obat untuk karantina. Ini tulisannya kayak Jepang gitu ya. Ini namanya Elbayu. Ada 2 pilihan. Ini sama ini, kayak gitu. Ini biotik ekstra, kayak gitu ya. Biotik ekstra. Nah, ini pemakaiannya gimana? Aku belum nemu kayak literatur atau forum yang bilang ini harus segini, ini segini. Di tulisannya sih di sini ada ya. Ini yang biotik ekstra yang 5 gram. Terus aturan pakainya kayak gini nih, di sini ada. Nah, di sini disebutin aturan pakainya itu ini untuk anti stres, untuk menenangkan dan mengurangi resiko kematian. Dosisnya 5 gram untuk 500 liter air, kayak gitu. Lama pemakaian 1 kali 48 jam. Ini nggak boleh dipakai terlalu lama ya, karena ujung-ujungnya dia juga bisa bikin koinya keracunan, kayak gitu. Frekuensi pemakaiannya 1-3 kali. Bila sakit parah bisa sampai 3 kali. Nah, di sini kenapa tadi ada water heater atau penghangat air, itu karena disarankan di sini 28-30 derajat suhu ruangan. Tujuannya adalah supaya pada saat proses penyembuhan bakterinya itu dia nggak tahan sama suhu yang hangat, kayak gitu. Gitu. Nah, ini harus dicampurkan. Cara nyampurinnya kalau aku sih simpelnya, ini pada saat dicampurin warnanya akan jadi kuning ya airnya. Asal warna airnya sudah berubah menjadi kuning, udah cukup gitu loh. Jangan dibikin kuning lebih pekat, karena terlalu banyak juga nggak bagus, kayak gitu. Nah, dulu aku pakai ini. Waktu dulu sempat yang aku cerita, koiku dari 90 ekor mati 81 ekor. Jadi hampir satu kolam itu hampir habis, sisa 9 ekor doang. Yang mana kalian lihat di kolam besar itu, di antara mereka itu ada 9 ekor yang kemarin selamat, kayak gitu. Waktu itu aku hanya menggunakan ini ya, cuma menggunakan filter yang ini, terus kemudian menggunakan aerator. Udah, water heaternya nggak berhasil karena meledak waktu itu, nggak kuat dia water heaternya. Terus kemudian dengan garam dan Elbayu. Apakah obat itu ngefek? Waktu itu aku nggak ngerasa kalau dibilang ngefek banget, antara 50-50 lah, kayak gitu. Jadinya dari berapa aku tanya-tanya sama orang, aku baca, sebagian besar bilang kalau udah kena kasus yang itu, busuk insang, busuk sirip itu, pasrah deh. Kalau dia akan selamat, dia akan selamat. Kalau enggak, ya udah, bisa habis semua, bisa habis setengahnya, atau bisa habis hampir 90% dari jumlah populasi ikan yang ada di kolam kalian, kayak gitu. Jadi waktu itu ya kondisinya udah parah banget, jadi taunya baru belakangan, kayak gitu. Nah, sekarang amunisinya lebih lengkap lagi, udah baca-baca lagi, ternyata kalau pada kasus itu kalian bisa gunakan yang ini nih. Nah, yang ini nih kemarin ada 2, kebetulan yang di tempatku itu yang jual itu ada 2 macam, Amoxel sama Inroflox. Inroflox ini antibiotik gitu ya, pembasmi bakteri, kayak gitu. Ini dari KKP sini ininya. Terus, nah di sini dibilang juga nih, tiap 1 liter booster Inroflox dia mengandung enrofloxacin, dia kayak apa ya, antibiotik gitu. Terus kemudian indikasinya membasmi bakteri dengan cepat ya, dia
mengatasi penyakit ikan seperti tubuhnya berdarah, perut besar, lendir, borok, busuk sisik, terus apa nih lagi nih? Siripnya rusak, nafsu makannya turun, insang merah akibat bakteri Pseudomonas dan Aeromonas. Nah, ini bisa dipakai gitu. Aku jadi ingat sama kejadian yang waktu aku bilang koiku mati hampir 81 ekor itu. Nah, kondisinya kurang lebih sama sekarang kondisi koi-koinya. Mirip kayak begitu. Dan biasanya mereka nggak serempak mati, ya bertahap gitu. Nah, sekarang tinggal kita ngejaga kualitas air sama ngasih obat-obatan yang bisa membuat mereka bertahan. Kayak gitu. Cara pakainya gimana? Di sini juga udah ada. Nah, balik lagi kalian harus hitung-hitungan dulu berapa volume air yang ada di kolam kalian. Di sini dibilang kalau kalian ingin langsung mencampurkannya di air, sementara yang aku lakukan ini langsung mencampurkan di air ya. Dimana itu dalam per meter kubik air kolam itu diberikan 1-2 cc. Kalian bisa pakai pipet tetes obat gitu ya, yang ada takarannya 1 cc itu. Kalian bisa berikan 1-2 cc. Nah, dalam kasusku, karena ini kolamnya ukuran 100 kali 50 dengan tinggi 50 cm, jadi ini cuma perlu, ini kurang dari 1 meter kubik ya, kurang ini. Jadi nggak perlu sampai 1 cc gitu. Jadi aku pakainya hampir 0,25 ya, 0,2 cc untuk aku pakai di sini. Nah, di sini disebutin juga pemberian obatnya ini selama 6 jam aja. Kemudian kolam harus dikuras 50%-nya, lalu ditambahkan air yang baru, dan kita kasih garam juga. Kayak gitu. Oke, pemberian obatnya disarankan kalau pada koi-koi yang bermasalah, yang lagi sakit untuk terapi, ini diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Gitu ya. Nah, ini sekarang hari kelima, tapi untuk terapi antibiotiknya baru dimulai dari kemarin. Kayak gitu. Ya, kalau dibilang agak telat ya, karena kemarin juga masih nyoba-nyoba cara, masih cari tahu gitu. Pakai L-Bayu saja kemarin agak kurang. Di samping kita juga terapinya udah agak terlambat. Nanti aku bakal update lagi ini hari kedua pemakaian antibiotik, nanti hari ketiga seperti apa. Nah, untuk treatment lanjutannya, ini lagi bentar kita bakal kuras dulu airnya 50%, terus kemudian kita kasih air baru, tambahkan garam. Nah, untuk garam itu yang tadi aku bilang, karena ini cuma 200, kurang lebih ini 250 liter ya, kalau nggak salah airnya ini. Oke, nanti bisa dikoreksi ya kalau aku salah. Ini ukuran kolamnya 100 kali 50 kali 50 cm. Ini kurang lebih 250 liter, nggak nyampe karena nggak, ketinggiannya nggak terisi full. Ini nanti garam yang kita masukkan cukup 1 genggam aja, atau 1-2 genggam. Kayak gitu. Setelah garam dimasukkan, mungkin baru kita tambahkan juga dengan L-Bayu untuk biar ikannya nggak stres seperti itu. Oke guys, mungkin gitu aja dulu untuk kali ini terkait untuk karantina koi, apa aja yang harus dilakukan. Jadi satu, mungkin kita bisa recap. Yang pertama, siapkan kolam karantina. Boleh pilih kalian, kalau misalnya nggak ada yang ideal, misalnya kayak bak penampungan seperti ini, kalian bisa pakai ember. Kalau kalian pakai ember, kurang lebih seperti itu sesuai dengan ukuran koinya ya, ember yang itu ya. Nanti sesuaikan. Nanti harus ada aerator juga atau mesin pembuat gelembung udara kayak gitu ya. Dulu aku bingung tuh aerator apaan, emang beda ya sama pompa, ternyata beda. Jadi yang ini aerator namanya, ini juga aerator kayak gitu. Terus kalau ada lagi, kalau budgetnya ada, kalian boleh tambahkan heater seperti itu. Apalagi di cuaca kayak sekarang nggak tentu, kadang hujan, terus kadang suhu udara mendadak ngedrop. Nah, itu di setup di suhu kira-kira 30-32 gitu sih yang aku baca. Kayak gitu. Nah, kemudian diisi garam ya, sesuaikan dengan garamnya itu disesuaikan dengan jumlah air yang ada. Terus setelah dimasukkan garam, kalian masukkan koi kalian yang akan dikarantina, lalu kalian bisa tambahkan obat-obatan tergantung dari kasus. Kalau pada kasusku ini aku pakai Inrofox. Kita lihat, ini aku belum tahu bakalan berhasil selamat atau enggak ya, kita coba aja dulu daripada nggak usaha sama sekali. Ditambahkan juga nanti setelah ini dikuras, kita kasih L-Bayu, kita coba kayak gitu. Kita lihat kalau dia survive, dia bakalan kuat sih menurut pengalaman aku. Itu terbukti dari 9 ekor koi yang dulu kena kasus yang sama. Jadi mereka relatif tahan banting sekarang. Mau cuaca kayak gimana, masih lebih tahan banting daripada yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Oke guys, thank you for watching.
Jika kalian punya komentar atau punya pengalaman lain, boleh share di bawah di kolom komentar. Kalau kalian suka, please subscribe, like, comment, atau share. Mudah-mudahan dengan begitu kalian bisa membantu aku untuk membuat video lebih banyak lagi. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Nanti sampai ketemu di video berikutnya. Thank you. Bye.